Halo, saya Neni Nuraini dengan NIM 0122231138 dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung dalam ujian tengah semester dari mata kuliah penyiaran digital. Saya akan mereview dan menganalisis siaran digital. Tayangan yang akan saya review dan analisis yaitu adalah tayangan Run BTS episode 112 dan 113 yang tayang di YouTube Bangtan TV. Nah, di episode 112 dan 113 yang akan aku bahas nih, berdurasi per episodenya yaitu sekitar 30 sampai 40 menit dengan format permainan dan tantangan menghibur dengan mengusung tema Dalbang School yang merupakan permainan dan tantangan di sekolahan nih. Para member BTS berpura-pura menjadi siswa di sekolahan. Yang menariknya ini bukan sekedar konten hiburan biasa. Ini adalah contoh bagaimana K-pop industri memanfaatkan platform digital untuk building a global fanbase. Nah, anggota BTS ini tuh kembali ke sekolah nih dalam format variety show. Mereka mengenakan seragam sekolah dan mengikuti serangkaian pelajaran dan tantangan lucu di dalam kelasnya. Nah, di kelas-kelas ini mereka tuh mencerminkan pelajaran sekolah pada umumnya, tapi dikemas dengan cara yang menghibur dan tidak biasa. Nah, selanjutnya format sekolah yang digunakan untuk membuat konten terasa dekat dengan penonton muda sehingga mudah untuk terhubung secara emosional. Nah, interaksi mereka juga natural membuat penonton merasa seolah menjadi bagian dari pengalaman tersebut. Contohnya nih, di kelas bahasa Korea, para member saling menguji kemampuan bahasa dan kecepatan berpikir. Sementara di kelas seni, mereka tuh harus mencari perbedaan pada dua gambar gitu. Nah, selanjutnya ada di kelas musik, mereka memainkan pianika dan suling. Apa hasilnya? Di saat mereka memainkan pianika dan suling tuh ada yang bagus, ada juga yang kacau tapi itu lucu gitu. Nah, dari sisi etika penyiaran digitalnya apa nih? Dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran atau P3SPS. Nah, di konten Run BTS bisa dibilang cukup ideal. Kontennya family friendly, aman untuk semua usia, dan tidak mengandung unsur sara dan diskriminasi, kekerasan, atau perilaku yang membahayakan. Nah, program ini juga merupakan positive role modeling lewat interaksi sehat dan kompetensi yang menyenangkan antar member BTS. Nih, dari segi teknis dan penayangan juga mereka sudah memenuhi standar label konten yang jelas. Nah, jadi selain menikmati, kita juga harus bijak dalam mengkonsumsi dan merekomendasikan konten digital. Namun nih, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti pengaruh komersil yang mungkin terselip lewat subtitle production placement. Lalu juga resiko hubungan parasosial ketika penonton, terutama remaja nih, merasa terlalu dekat atau terikat dengan idol mereka. Ini bisa menimbulkan keterikatan emosional berlebih. Selain itu juga ada juga kekhawatiran soal culture dominance atau imperialisme budaya, di mana budaya Korea mendominasi dan berpotensi menekankan keberagaman lokal. Nah, selanjutnya tayangan ini juga memiliki perpaduan yang seimbang antara nilai, edukasi, dan hiburan. Nah, dari sisi edukasi dulu nih, terdapat unsur pelajaran bahasa Korea, seni gambar, dan musik yang disajikan secara ringan namun bermakna. Program ini juga menekankan kolaborasi, kreativitas, serta sikap saling menghargai antar anggota, sekaligus memperkenalkan budaya Korea kepada penonton global. Nah, dari sisi hiburannya apa nih? Nah, interaksi antara member BTS menghadirkan komedi yang mengalir dengan spontan, yang menyenangkan, membuat penonton penasaran nih apa aja sih yang akan terjadi selanjutnya. Nah, selain itu juga editingnya yang keren, musik latar yang dinamis membuat tayangan ini makin menarik dan membuat penonton makin
betah untuk menontonnya hingga selesai. Namun, menurut saya nih ada beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan seperti konsistensi subtitle multibahasa. Penting juga nih untuk memudahkan penonton internasional menikmati konten secara maksimal. Nah, ada juga fokus edukatif juga bisa diperkuat misalnya dengan menambahkan penjelasan makna kosakata atau konteks budaya dari sesi kelas. Untuk pengembangan kedepannya seperti berkolaborasi dengan pengajar atau bintang tamu dari kalangan edukator ini dapat menambahkan nilai, begitu pula dengan penambahan seperti behind the scene atau komentar dari para staf produksi untuk memberikan insight yang menarik tentang proses kreatif di balik layar. Nah, dari sini Run BTS episode 112 dan 113 bukan cuma hiburan tapi juga contoh successful digital entertainment content yang memenuhi basic broadcast etis ideal, tayangan digital yang seru, edukatif, beretika, cocok banget nih buat kamu yang cari konten ringan tetapi bermakna. Gimana menurut kalian? Kalau BTS bikin kelas baru, kamu ingin mereka belajar apa? Drop di kolom komentar. Nah, mungkin segitu dulu penjelasan tentang tayangan siaran digital dari aku. Bye-bye.